Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pendekatan peristiwa dan perilaku. Sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Parisa Multipasa dengan NIM/KIR 218, Firdausi Arayan Saputra dengan NIM/KIR 249, Lola Putri Kalita dengan NIM/KIR 270, Ahmad Fikri Baidolwi dengan NIM/KIR 324, dan saya sendiri Luis Leonardo dengan NIM/KIR 474. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama yaitu pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa itu untuk pertama kalinya dinyatakan secara eksplisit setelah adanya suatu perbedaan pendapat yang terjadi di antara anggota dari Committee of American Accounting Association yang mengeluarkan sebuah statement of basic accounting theory. Model akuntansi konvensional yang didasarkan atas pendekatan nilai memiliki kelemahan-kelemahan, diantaranya dimensi terbatas, lalu rencana-rencana klasifikasinya tidak selalu tepat, tingkat agregasi informasinya terlalu tinggi, dan terlalu terbatasinya tingkat integrasi dengan area-area fungsional yang lain dari sebuah perusahaan. Kemudian laporan keuangan dan pendekatan peristiwa. Ada dua cara pandang terhadap laporan keuangan. Yang pertama, pendekatan nilai. Ini neraca itu menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Kemudian laporan laba rugi menggambarkan kinerja keuangan dalam periode tertentu, dan laporan arus kas menunjukkan perubahan kas yang terjadi. Kemudian di pendekatan peristiwa, neraca hasil dari semua peristiwa keuangan penting yang pernah terjadi sejak perusahaan berdiri. Lalu laporan laba rugi menceritakan secara langsung peristiwa-peristiwa operasional yang terjadi, dan laporan arus kas menjelaskan peristiwa keuangan dan investasi, bukan sekedar angka kas masuk dan keluar. Next slide. Kemudian ada teori peristiwa normatif akuntansi. Tujuannya adalah untuk membuat laporan keuangan seakurat mungkin dan dalam mencerminkan peristiwa yang penting bagi pengguna. Untuk mencapainya dibutuhkan klasifikasi jelas atas peristiwa yang harus dilaporkan, kemudian label yang tepat untuk menghubungkan peristiwa satu dengan yang lain, dan struktur sistem informasi akuntansi yang berbasis peristiwa. Kemudian di sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa itu merupakan sistem yang menggabungkan pendekatan peristiwa dan pendekatan basis data. Perusahaan membangun database pusat yang bisa diakses oleh banyak pengguna dengan berbagai kebutuhan. Jenis-jenis modelnya diantaranya model hierarkis yang mengizinkan pengguna mengakses data berdasarkan struktur bertingkat, lalu model jaringan yang menghubungkan data dari berbagai arah yang cocok untuk akuntansi multidimensi. Lalu ada model relasional yang berdasarkan pada teori matematika, data di organisasi sebagai relasi antar tabel. Kemudian ada model hubungan entitas yang menggunakan konsep entitas, misalnya pelanggan dan produk, dan hubungan antar entitas. Kemudian yang terakhir yaitu model REA atau Resources Events Agents yang menyajikan data akuntansi berdasarkan tiga hal, yaitu sumber daya, peristiwa, dan pelaku. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah pendekatan perilaku. Pendekatan keperilakuan pada pembuatan teori akuntansi ini menekankan pada relevansi pembuatan keputusan mengenai informasi yang dikomunikasikan atau berorientasi keputusan komunikasi dan perilaku individual dan kelompok yang disebabkan oleh komunikasi informasi atau berorientasi pada pengambilan keputusan. Akuntansi diasumsikan berorientasi pada tindakan yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi perilaku secara langsung melalui kandungan informasi pesan-pesan yang disampaikan dan secara tidak langsung. Bidang ini telah memeriksa model pelaporan dan praktik pengungkapan untuk menilai pilihan yang tersedia dilihat dari segi relevansi dan dampaknya pada perilaku. Studi-studi ini dapat dibagi ke dalam 5 kelompok umum, antara lain kecukupan pengungkapan, kegunaan dari data laporan keuangan, sikap dari praktik-praktik pelaporan perusahaan, pertimbangan materialitas, dan yang terakhir adalah berbagai dampak keputusan dari prosedur akuntansi alternatif. Next slide. Kemudian dampak dari linguistik dari data dan teknik akuntansi. Yang pertama, ada para pengguna yang membuat perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu berbicara dan menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh pengguna yang tidak membuat perbedaan tersebut. Yang kedua, para pengguna yang membuat perbedaan leksikal tertentu dalam akuntansi akan mampu melaksanakan tugas-tugas dengan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, akuntansi cenderung akan membedakan gaya dan penekanan manajerial daripada
perilaku manajerial dari pihak pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah pendekatan pemrosesan informasi manusia. Pendekatan pemrosesan informasi manusia tumbuh dari adanya suatu keinginan untuk meningkatkan baik perangkat informasi yang disajikan kepada pengguna dari data keuangan maupun kemampuan dari pengguna untuk menggunakan informasi tersebut. Terdapat tiga komponen utama dari model pemrosesan informasi, yaitu input, proses, dan output. Berikut variabel-variabel yang mempengaruhi bagaimana cara seseorang memproses informasi untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, karakteristik skala dari masing-masing isyarat, yaitu tingkat pengukuran, diskret atau kontinu, deterministik atau probabilistik. Yang kedua, sifat-sifat statistikal dari perangkat informasi, yaitu jumlah isyarat, karakteristik, distribusional, hubungan antar isyarat, dimensionalitas yang mendasari. Kemudian yang ketiga adalah muatan informasional atau signifikansi prediktif yang bias dan dapat diandalkan. Yang keempat, metode penyajian yaitu format, ukuran, dan tingkat agregasi. Yang terakhir, konteks atau kondisi pandangan secara fisik, instruksi, karakteristik tugas, dan umpan balik. Next slide. Perbedaan penekanan pada ketiga komponen dari model pemrosesan informasi mengarah pada penggunaan 4 pendekatan yang berbeda, yaitu yang pertama pendekatan model lensa, yaitu model lensa digunakan untuk menilai situasi-situasi pertimbangan manusia berdasarkan atas seperangkat isyarat yang eksplisit dari lingkungan. Yang kedua, pertimbangan probabilistik. Model ini berfokus pada perbandingan antara pertimbangan-pertimbangan probabilitas intuitif dengan model normatif. Yang ketiga, perilaku prakeputusan. Metode ini telah mengalami evolusi dari teori yang berpendapat bahwa manusia memiliki ingatan jangka pendek dengan kapasitas terbatas dan ingatan jangka panjang yang tidak terbatas. Yang keempat, pendekatan gaya kognitif, yaitu berfokus pada variabel-variabel yang kemungkinan besar akan memberikan sebuah dampak pada kualitas dari pertimbangan yang dibuat oleh para pengambil keputusan. Yang kelima, revolusi kognitif, yaitu suatu perhatian yang kuat tentang struktur ilmu pengetahuan mengenai ingatan. Dan yang terakhir, relativisme kultural, yaitu kebudayaan membentuk suatu fungsi kognitif dari individu-individu yang berhadapan dengan suatu fenomena akuntansi atau audit. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan kunci selanjutnya merupakan evaluasi atas pendekatan peristiwa. Pendekatan peristiwa dalam akuntansi berfokus pada analisis reaksi pasar terhadap peristiwa penting terkait dengan informasi akuntansi, seperti pengumuman laporan keuangan atau pengungkapan laba. Pendekatan ini digunakan untuk menilai referensi dan manfaat informasi akuntansi bagi investor, yang tercermin dalam perubahan harga saham volume perdagangan. Kekuatan pendekatan peristiwa terletak pada kemampuannya mengukir dampak langsung informasi akuntansi terhadap nilai perusahaan secara kuantitatif dan objektif. Kelemahan pendekatan peristiwa, asumsi bahwa pasar bersifat efisien dan semua pelaku pasar bereaksi rasional terhadap informasi. Selain itu, faktor psikologi dan informasi lainnya dapat mempengaruhi reaksi pasar, hingga menyulitkan untuk mengisolasi pengaruh dari satu peristiwa tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini ada evaluasi atas pendekatan perilaku. Evaluasi atas pendekatan perilaku adalah untuk memahami kelebihan dan kekurangan dari pendekatan tersebut. Evaluasi ini dapat membantu memahami bagaimana pendekatan perilaku dapat digunakan untuk memahami perilaku manusia dan membuat keputusan. Lalu di sini ada kekuatan atau strength. Yang pertama ada efektivitas dalam terapi dan modifikasi perilaku, penekanan pada objektivitas dan pengukuran, efektif menangani masalah perilaku yang spesifik. Lalu ada kelemahannya atau weakness. Pengabaian faktor internal atau pikiran, emosi, penyerda, penyederhanaan kompleksitas perilaku manusia, lalu yang terakhir ada kurang memperhatikan faktor kognitif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.